Aku suka banget botol yang ada segelnya, jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget, ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Eredivisie Big Match. Duel panas perebutan posisi 4, zona Eropa jadi taruhan. AFC Ajax tampil di hadapan publik sendiri akan mengandalkan kreativitas dan visi tajam Mika Holtz untuk meraih poin 3. Namun FC Twente datang tanpa rasa takut. Dengan determinasi tinggi dan sentuhan tajam di lini serang, Christian Vincent siap memberi kejutan untuk membungkam tuan rumah. Eredivisie AFC Ajax versus FC Twente, Minggu 5 April, pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Aku suka banget botol yang ada segelnya, jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget, ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Memanasnya konflik di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran memicu atau berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak besar pada Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM dan LPG. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi nasional untuk menekan beban impor energi. Impor BBM Indonesia saat ini sekitar 60% dari kebutuhan nasional. Sementara itu, impor LPG Indonesia mencapai 70% dari kebutuhan nasional. Menurut Edi Suparno, memasifkan penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu cara untuk menekan impor BBM. Pemerintah disarankan memperbanyak pengadaan transportasi umum berdaya angkut besar yang berbasis listrik. Selain itu, sebaiknya memberikan insentif agar masyarakat semakin banyak yang beralih menggunakan kendaraan listrik secara cepat. Ada atau tidaknya kondisi krisis yang sekarang ada di Timur Tengah ini, tetapi saya kira dari awal kan kita sudah berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Transisi energi menggunakan energi terbarukan, menggunakan energi yang sifatnya lebih bersih, yang mana sumber-sumbernya itu ada di Indonesia. Kalau kita bisa mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia, tentu hal ini akan mengakibatkan kita menurunkan kebutuhan impor yang kita pergunakan. Nah, jadi kita mendorong transisi energi, kita mendorong elektrifikasi sebagai bagian dari transisi energi itu, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat. Edi Suparno juga mendorong penggunaan kompor induksi di kalangan rumah tangga untuk menekan impor LPG, terutama 3 kg. Kebijakan WFH atau WFA bisa menjadi opsi tambahan untuk menekan konsumsi BBM di tengah situasi krisis global meski bersifat sementara. Andini dan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Aku suka banget botol yang ada segelnya, jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget, ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat. WFH untuk ASN bertujuan demi mengurangi beban negara, beban anggaran, dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto saat rapat bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini diterapkan setelah ada imbauan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan mampu berjalan efektif dalam pelaksanaan dan performa kerja. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran yang saat ini jadi sorotan.
Kebijakan WFA setiap hari Jumat berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara, baik di pusat maupun daerah. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar jadi salah satu anggota Satgas TNI Konga 23S Unifil yang gugur dalam serangan Israel ke Lebanon. Keluarga sedang menanti kepulangan jenazah. Kerabat dan keluarga berdatangan dan memberikan doa serta belasungkawa atas meninggalnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Keluarga menerima informasi kepastian gugurnya Zulmi pada Selasa sore. Almarhum sudah setahun jadi petugas misi perdamaian TNI di Lebanon. Keluarga menanti kedatangan jenazah di rumah duka di Kampung Kendal, Kelurahan Cipageran, Cimahi, Jawa Barat. Kita belum berani memastikan karena memang belum ada kepastian kemarin ya. Nah, baru tadi sekitar jam berapa tadi ya kita baru dapat update bahwa adik kita Zulmi memang ya kena gugur di Lebanon. Udah setahun ya, seharusnya bulan depan itu udah selesai sebenarnya. Cuman ya namanya ajal kita nggak tahu. Setiap hari kita komunikasi ya, terakhir itu ya pada subuh kita selalu komunikasi sih. Nah kemarin baru kita close contact lah. Kian memanasnya ketegangan Israel Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB Unifil. Total 3 prajurit TNI gugur di Lebanon, 2 diantaranya Praka Farizal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ihwan. Mereka gugur menjelang akhir masa tugasnya yang dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Mei. Sebelum mengemban misi perdamaian Unifil di Lebanon Selatan, Praka Farizal bertugas di Yonif 113 Jaya Sakti di bawah Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Biren Aceh. Keluarga di Kulon Progo masih menantikan kabar pemulangan jenazah Farizal yang akan dimakamkan di dekat makam kakeknya. Praka Farizal meninggalkan istri dan seorang anak yang baru berusia 2 tahun. Sementara Sertu Ihwan, sebelum kejadian sempat mengirim pesan ke istrinya mengucapkan terima kasih. Terakhir kali Sertu Ihwan pulang ke rumah sekitar bulan Agustus tahun lalu saat kelahiran anak pertamanya. Rencananya tugas di Lebanon selesai bulan Mei mendatang. Kalau Firas itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin malam sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Mungkin itu ya, sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau orang baik. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI. Pemerintah Indonesia akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi. Wakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah untuk kembali menimbang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza lantaran sikap Israel yang tidak mematuhi hukum internasional.
Karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian, katakanlah begitu, yang kalau di BOP nanti mungkin juga bukan pasukan perdamaian, tapi pasukan BOP yang kita diberi mandat tetapi tidak bisa dijamin. Serangan mematikan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, juga dikecam dunia, di antaranya Spanyol hingga Tiongkok. Dunia sepakat setiap serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar seminar internasional tentang kepailitan lintas batas di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas hakim dalam menghadapi perkara kepailitan di era ekonomi global. Seminar yang bertajuk Cross Border Insolvency in a Globalized Economy, Judicial Perspective on the UN Chitral Model Law and Emerging Challenge ini menghadirkan pembicara dari berbagai negara serta didukung oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA dan Asian Development Bank. Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Ma'arif bilang, restrukturisasi lintas batas bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian ekonomi global. In such environment, insolvency and restructuring cases increasingly involve multiple jurisdictions, foreign creditors, offshore assets, and of course complex corporate structure. Indonesian judge must be prepared to respond to these realities. Cross-border restructuring is no longer theoretical. It is practical. And it is immediate. It is necessary. Syamsul Ma'arif menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, putusan pengadilan Indonesia di bidang kepailitan dan restrukturisasi mulai mendapat pengakuan di berbagai yurisdiksi asing. Sedikitnya, 35 putusan pengadilan Indonesia telah diakui atau dipertimbangkan di luar negeri, termasuk di Singapura dan New York, Amerika Serikat. Perkembangan ini menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pengadilan komersial Indonesia. Seminar ini juga membahas pentingnya pemahaman terhadap UN Chitral Model Law sebagai kerangka global dalam penanganan kepailitan lintas batas. Mahkamah Agung berharap melalui dialog dan pembelajaran praktik terbaik internasional, pengadilan Indonesia dapat diakui sebagai mitra yang kompeten, kooperatif, dan kredibel dalam proses kepailitan global. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 3 anggota TNI Pasukan Perdamaian PBB gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Indonesia dan dunia internasional mengecam serangan Israel. Yang lebih ironisnya, Indonesia dan Israel saat ini tengah bersama dalam Badan Perdamaian Board of Peace untuk Gaza. Bagaimana sepatutnya Indonesia merespon Israel atas kejadian ini? Masih perlukah Indonesia berada dalam Board of Peace? Kami akan ulas dalam dialog usai jeda. Tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Linkfood. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu.
Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingfood. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Gelar perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingfood. Seorang perwira dan seorang bintara TNI gugur di tengah serangan Israel di Lebanon. Kabar duka itu berselang sehari selepas serangan Israel yang mengakibatkan seorang prajurit TNI, Praka Farizal Ramadan, gugur. Dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Zon Pierre Lacroix, mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia gugur. Keduanya gugur ketika ledakan mengenai konvoi logistik Unifil dekat Bani Hayyan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia gugur akibat ledakan di dalam pangkalan Unifil. Sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible.
that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it can. Kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu. Tiga anggota TNI pasukan perdamaian PBB gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan di tengah perang Iran dengan Amerika Israel. Indonesia dan dunia internasional mengecam serangan Israel yang ironisnya Indonesia dan Israel saat ini tengah bersama dalam Badan Perdamaian Board of Peace untuk Gaza. Bagaimana sepatutnya Indonesia merespon tegas Israel atas kejadian ini? Masih perlukah Indonesia berada dalam Board of Peace? Kami akan membahasnya bersama dengan ex-anggota UNIFIL PBB 2010 hingga 2011. Bergabung bersama kami, Serma Purnawirawan Mukhtar Effendi, dan juga ada Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu serangan yang kemudian menggugurkan dari tiga anggota TNI kita menjadi duka cita juga bagi Indonesia tentu saja. Saya ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, kami ingin tahu dulu bagaimana respon Anda ketika kemudian mendengar adanya tiga anggota TNI yang kemudian gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan ini. Yang pertama tentu saja saya sampaikan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya anggota TNI yang bertugas di Lebanon. Kemudian yang selanjutnya, susah kita memang menganalisa atau memberikan
pandangan yang baik terhadap negara yang mana kalau menurut saya tidak menghormati terhadap eksistensinya pasukan keamanan PBB. Yang dalam hal ini saya sebut Israel ya. Karena mohon izin, Israel melakukan tindakan seperti ini bukan sekali ini saja, Mbak. Ini kalau saya tidak lupa ya, ini yang ketiga kali. 2009, sebelum waktu itu saya berdinas aktif di Lebanon, Israel juga pernah menembaki tentara kita. Itu hanya gara-gara pada saat itu ada letupan kecil, kemudian mungkin karena tergesa-gesa, sehingga anggota TNI ini, penting dari kita ini, salah menghadap. Kita ini kan wasit perang ya, jadi wasit perang harus menghadap ke arah yang netral, tidak ke Lebanon, tidak ke Israel. Nah, pada saat itu, karena tergesa-gesa yang tadi saya sampaikan itu, anggota kita menghadap ke Israel. Padahal yang dikibarkan adalah bendera PBB. Nah, definisi daripada posisi seperti itu seolah-olah kita membela tentara Lebanon atau warga Lebanon, maka kita ditembaki oleh Israel. Itulah yang terjadi kalau kita menjadi wasit perang. Pun demikian kalau seandainya kita menghadap ke Lebanon, maka orang Lebanon akan menyangka kita membela Israel. Oleh karena itu, posisi kita berdiri dan menghadap pun benar-benar harus diperhatikan. Nah, 2009 terjadi, kita ditembaki oleh tentara Israel. Untung waktu itu anggota kita yang ada di perbatasan diamankan oleh warga Lebanon. Kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi kalau tidak salah tahun 2024 ya. Pada saat itu markas kita yang sama di Asid Al-Qusair itu juga ditembak oleh Lebanon, oleh Israel. Ya, diserang. Kalau tidak salah waktu itu menggunakan pansernya Israel atau apalah. Yang jelas kita pernah ditembak dan waktu itu kalau tidak salah ada 2 orang terluka dari prajurit kita, dari anggota kita. Nah, yang terakhir ini sampai 3 orang gugur. Jadi kalau dibilang bahwa Israel tidak sengaja atau salah sasaran, salah besar kalau menurut saya. Penilaian kita salah besar terhadap hal itu. Jelas ini sengaja kok. Apalagi yang terakhir ini, 1 gugur itu ada di Asid Al-Qusair, yang 2 gugur itu 1 hari selang setelah itu. Berarti kan secara jiwa prajurit saya menilai bahwa kita inilah jadi sasaran Israel. Ya. Sehingga saya menanggapinya ini ada hal yang memang harus ditekankan oleh pihak PBB terhadap Israel ya. Israel juga harus menghormati eksistensi. Karena PBB itu kan dibentuk oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Tidak saja oleh negara Lebanon atau negara-negara anti dengan Israel, begitu. Itu artinya pasukan kita sebenarnya ini bukan kali pertama, ini merupakan kali ketiga kemudian Israel dalam periode yang cukup lama 2009 kalau tidak salah Anda mengatakan, kemudian 2024 dan yang ini yang terbaru adalah 2026. Itu artinya bukan kali pertama begitu ya, dan ini menjadi bentuk ketidakhormatan Israel untuk eksistensi pasukan perdamaian PBB khususnya. Kalau menurut Anda seperti itu? Betul. Karena begini Mbak, mohon izin Prof. Israel itu sering sekali mengoperasikan drone ke wilayah Lebanon. Walaupun pengoperasian drone itu sebetulnya dilarang oleh PBB ya. Dalam hal ini UNIFIL. Karena kedua negara ini harus menghormati apa yang ditetapkan oleh PBB, oleh UNIFIL. Bahwa dua-duanya ini tidak boleh melakukan aktivitas yang satu sama lain memancing untuk terjadinya perang, kan begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya, Israel ini sering menerbangkan drone. Waktu kami di sana pun 2010-2011, itu banyak sekali aktivitas drone. Nah, fungsi drone di sini, selain memantau aktivitas masyarakat Lebanon, saya meyakini bahwa drone ini juga mapping ya, melakukan mapping dan plotting koordinat atau titik-titik di mana pasukan-pasukan UNIFIL itu ditempatkan. Salah satu diantaranya adalah mapping dan plotting terhadap kontingen yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau dibilang salah sasaran, salah tembak, itu nol besar kalau menurut saya. Karena posisi Asid Al-Qusair pasti sudah diketahui oleh Israel. Dan terbukti udah 2 kali loh Asid Al-Qusair diserang gitu.
Oke. Berarti ada unsur kesengajaan. Oke, saya mau ke Prof. Prof, ini pelanggaran yang serius sekali begitu yang dilakukan oleh Israel. Apa yang bisa di underline dari kasus ini begitu ya? Bahkan tadi Pak Muhri mengatakan ini bukan kali pertama loh, ini udah kali ketiga Indonesia kemudian diserang, dan sampai akhirnya yang terakhir adalah TNI kita, anggota TNI kita, ada 3 anggota TNI kita yang gugur di Lebanon Selatan. Apa yang harus dilakukan oleh internasional, khususnya adalah PBB? Baik, terima kasih Adesti. Pertama, karena saya latar belakang saya hukum ya, jadi tentu saya tidak bisa memvonis siapa yang bersalah dan siapa yang benar, katakanlah begitu, dalam peristiwa seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa PBB sekarang ini UNIFIL akan melakukan investigasi terhadap masalah ini, untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dari pihak mana. Karena ada pihak yang bersengketa, kita tahu bahwa memang Israel melakukan serangan-serangan yang masif ke Lebanon Selatan. Pertanyaannya adalah apakah serangan-serangan ini juga ditujukan ke UNIFIL, atau ini merupakan serangan yang merupakan collateral damage gitu ya. Ini semua oleh UNIFIL maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai saat ini itu belum ditentukan. Meskipun demikian, memang ada upaya untuk mengecam tindakan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon Selatan, tetapi tidak ke masalah yang sekarang ini ada. Nah, yang kedua, tentu kalau misalnya nanti sudah diketahui berdasarkan investigasi yang transparan, dan saya berharap pemerintah Indonesia terus mengawal proses investigasi ini, nanti kalau ditentukan siapa pelakunya, maka ini bisa masuk dalam kualifikasi kejahatan perang. Dan kejahatan perang merupakan suatu kejahatan pelanggaran HAM berat yang memang berkonsekuensi pidana lah begitu ya. Jadi ini juga harus dilakukan, namun demikian harus kita pahami bahwa proses hukum ini baru akan terjadi kalau perang ini selesai, terutama serangan Israel ke Lebanon selesai, lalu kemudian ada proses hukumnya. Oke. Dan ketiga, ini semua harus diinisiatifi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena prajurit kita yang masuk dalam UN Peacekeeping Operation, mereka sudah di bawah kendali operasikan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tidak bisa oleh TNI kita atau pemerintah kita. Nah, yang kita bisa lakukan hanyalah kita harus mendorong seperti kemarin kita Indonesia sudah bersama-sama Perancis minta digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas permasalahan ini, dan memang banyak yang mengecam ya tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional karena adanya serangan kepada pasukan UNIFIL. Tetapi tidak disebutkan siapa pelakunya, namun pada kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk PBB sudah menyebut Israel walaupun tidak berkaitan dengan masalah tewasnya atau gugurnya para prajurit kita. Dari pihak pemerintah Indonesia mengatakan bahwa serangan Israel ke Lebanon Selatan ini dikecam begitu. Oke, selain mengecam, kemudian mendesak PBB untuk segera menggelar sidang darurat keamanan begitu ya, terkait membahas hal ini begitu. Apalagi sebenarnya opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya, termasuk oleh negara di dunia? Ya, tentu kita bisa membangun koalisi negara-negara yang katakanlah meminta agar Israel untuk menghentikan serangan ke Lebanon Selatan, ya, karena terus terang perang yang sekarang ini ada itu ujung-ujungnya atau pusat perhatiannya itu adalah pada Israel, karena Amerika Serikat pun rakyatnya sekarang ini mempertanyakan
apa tujuan dari Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, lalu kemudian Iran sekarang sudah mendapat bantuan dari Hezbollah, sudah mendapat bantuan dari Houthi karena mereka juga melakukan serangan-serangan ke Israel ataupun kepentingan Israel di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu harus dibangun koalisi ini, tetapi terkait dengan para prajurit kita yang gugur, tentu ini harus inisiatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia harus bisa mengawal terus bahwa PBB sebagai subjek hukum internasional tentu menganggap bahwa para prajurit kita ini adalah agen mereka yang minta pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah, dan kedua kalau perlu tentu kita minta ganti rugi. Karena ada advisory opinion dari Mahkamah Internasional, ini tahun 1949 atas peristiwa yang terjadi tahun 48 di Timur Tengah juga, dan waktu itu ada serangan juga dari pihak Israel. Dan pada waktu itu menjadi pertanyaan apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa punya hak dan kewajiban layaknya sebuah negara yang dia bisa minta pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah. Dan berdasarkan advisory opinion tahun 49 ini memang dibenarkan. PBB lah yang punya tanggung jawab seperti itu. Oke, selain kemudian opsi-opsi yang tadi Anda sudah jelaskan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB, kita juga tahu kan Israel dan Indonesia sama-sama bergabung dalam wadah Board of Peace untuk Gaza begitu ya. Tapi kemudian mirisnya justru sama-sama anggota Israel justru menyerang yang akhirnya menggugurkan 3 pasukan TNI kita begitu ya, 3 anggota TNI kita. Perlukah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah kepada Israel dalam hal ini adalah sama-sama di BOP begitu ya, untuk bisa sign out misalkan begitu sebagai bentuk protes atau seperti apa begitu? Ya, yang pasti adalah keinginan Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menyumbang pasukan ke ISF yang bagian dari BOP sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena pasukan ISF ini tidak berada dalam kerangka UN Peacekeeping Operation. Sama sekali tidak. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa Commander General Jeffers itu ditunjuk langsung oleh Chairman dari BOP. Tidak ditunjuk oleh Dewan Keamanan melalui Sekjen PBB siapa yang menjadi commanders. Jadi sama sekali ini bukan masalah yang berkaitan dengan UN Peacekeeping. Dan kalau UN Peacekeeping itu harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB secara khusus. Jadi ini tidak ada mandat sama sekali. Nah, saya berharap bahwa Bapak Presiden menimbang ulang ya apa yang dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Israel, katakanlah dengan menyerang dan lain sebagainya. Karena begini, kalau misalnya peacekeeping operation itu biasanya kita juga melakukan kegiatan yang sifatnya teritorial. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan kalau di dalam BOP kita melakukan hal yang sama ya di Gaza, itu dianggap oleh Israel bahwa kita bermain mata dengan pihak Hamas misalnya, atau penduduk Palestina yang mendukung Hamas. Dan itu bukannya tidak mungkin kita diserang. Di sisi lain, Israel sebenarnya menghendaki Indonesia melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas yang seharusnya, katakanlah harusnya dilakukan oleh IDF, itu dilakukan oleh Indonesia. Jadi kita jadi semacam alat saja. Oleh karena itu, menurut saya pasukan kalau misalnya akan disumbangkan ke ISF sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan memang sudah waktunya bagi kita Indonesia untuk keluar sebagai protes kita terhadap dugaan bahwa Israel lah yang bertanggung jawab terhadap tewasnya prajurit kita. Jadi meskipun sekali lagi ini harusnya ada investigasi, tapi kita bisa mempunyai dugaan bahwa pasukan UNIFIL ini mendapat serangan dari pihak Israel karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Muhtar bahwa serangan terhadap UNIFIL ini bukan yang pertama kali oleh Israel gitu ya, sudah beberapa kali. Jadi sekali lagi saya berharap ya bukannya kita tidak mau membela rakyat Palestina. Kita bukannya tidak hanya mau berteriak-teriak di luar
ya, tetapi sudah waktunya kita berpikir ulang, ya, dengan kelakuan seperti ini, maka saya merasa bahwa tidak seharusnya para prajurit kita meninggal, katakanlah, kalau misalnya harus berhadapan dengan pihak Israel yang tidak mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi, ya, karena ada dugaan-dugaan ke arah sana. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah sepatutnya kemudian pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan 8.000 pasukannya untuk kemudian bisa diterjunkan begitu ya di BOP begitu, karena untuk pasukan ISF begitu itu perlu dipertimbangkan lagi begitu, dan sebagai bentuk protes ini sudah mencapai sudah mencapai momentumnya kalau menurut Anda begitu ya, Prof. Vick ya. Betul sekali, betul. Ya. Oke, itu kalau kita membahas soal BOP. Tapi kemudian yang saya ingin tanyakan juga oleh Pak Muhtar, selama pengalaman Anda, bagaimana bentuk jaminan perlindungan terhadap anggota UNIFIL begitu ya, yang dilakukan oleh PBB di saat di pasukan perdamaian, tidak hanya di Lebanon Selatan tapi di daerah-daerah konflik lainnya. Dari pengalaman Anda, apakah ada perlu pembenahan, evaluasi pembenahan yang komprehensif yang dilakukan oleh PBB soal jaminan perlindungan terhadap anggota UNIFIL? Baik, salah satu upaya PBB untuk melindungi pasukannya dari negara-negara yang bertikai, menurut saya itu adalah diantaranya apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan di negara yang sedang bertikai itu, semacam ada rompi United Nation, pakai helm United Nation, kemudian membawa bendera United Nation, dan kendaraan pun juga di branding United Nation. Itu salah satu bentuk upaya daripada PBB untuk melindungi pasukan yang berada di daerah konflik. Kemudian saya sedikit mengulas begini. Saya setuju dengan pendapat dari Prof. Himawan bahwa perlu diadakan investigasi. Tetapi investigasi itu jangan diarahkan untuk mencari siapa yang salah. Justru investigasi itu harus diarahkan kenapa Israel menyerang kontingen Indonesia. Itu aja. Nah, kalau ini berdasarkan, mohon izin Prof ya, ini berdasarkan pengalaman saya di Lebanon selama 1 tahun. Wilayah yang kita duduki itu ternetralisir daripada konsentrasinya tentara Hizbullah. Memang kita punya 3 wilayah yang pada saat itu harus dibina oleh kita. Dan kebetulan pada saat itu, pembina dari 3 wilayah itu adalah saya sendiri, wakil dari Indonesia. Nah, 3 wilayah ini namanya Tolin, Kabrika, dan Asawane. Di 3 wilayah itulah Hizbullah terkonsentrasi. Sementara Hizbullah itu adalah pasukan yang terkuat di Lebanon. Ya. Markas kita ini itu ada di Asid Al-Qusair. Yang notabene jarak perjalanan dari Asid Al-Qusair ke 3 wilayah itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi artinya kalau misalkan Israel dengan alasan mau menyerang kekuatan Hizbullah, salah dong. Kalau ke Asid diarahkannya, harusnya diarahkannya ke Tolinka, ke Asawaneka, atau ke Kabrika. Karena di 3 wilayah ini jelas sudah termapping oleh mereka, sudah terplotting melalui drone-drone yang mereka terbangkan kan, dan posisi pun sudah termapping dan terplotting oleh Israel kan begitu. Nah, jadi menurut saya PBB untuk melindungi keamanan pasukannya di wilayah berkonflik yang dalam hal ini adalah Lebanon dan Israel harus mampu melakukan atau memberikan tindakan yang sangat tegas terhadap Israel. Karena saya pikir negara manapun tidak bisa bersanding dengan Israel. Israel ini bentuknya kalau saya lihat ya, sifatnya ini pengkhianat. Bagaimana nggak dibilang pengkhianat? Ya, kita dengan Lebanon itu kan bukan karena kita pro Lebanon. Kita ada di Lebanon itu karena memang posisi kita ditugaskan oleh PBB untuk membuat home base di Lebanon. Kan itu. Ya. Kemudian yang kedua, PBB itu kan sudah menetapkan kepada negara-negara yang berkonflik, hargai dan hormati pasukan PBB. Tapi apa yang terjadi? Israel menyerang kontingen Indonesia. Artinya Israel berkhianat dong kepada PBB. Ya, jadi tidak bisa kita dan syukur alhamdulillah lah ya, bahwa negara kita ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel kan gitu. Karena kalaupun punya hubungan diplomatik ya tadi kita akan menjadi kambing hitam selamanya. Gitu. Ini pendapat saya karena saya memang ada di
di pasukan PBB pada saat itu ya, dan kita sendiri merasakan lah gitu, bagaimana perlakuan tentara Israel terhadap warga Lebanon, pun demikian terhadap kontingen-kontingen PBB yang berasal dari negara yang notabene, mohon maaf, bukan negara Eropa ya. Gitu. Ini yang perlu diinvestigasi, tidak hanya soal mengapa kemudian Israel melakukan serangan terhadap anggota pasukan perdamaian, tapi kemudian mengapa Israel melakukan serangan kepada TNI kita, begitu, anggota TNI kita, begitu ya. Di Lebanon Selatan, itu yang kemudian harus diinvestigasi. Bagaimana Prof Hik melihat ini? Apa juga yang perlu dievaluasi dari jaminan perlindungan anggota UNIFIL kita? Oke, yang pertama ya, dibentuknya UNIFIL ini berdasarkan resolusi 1701 Dewan Keamanan. Yang intinya pada waktu itu ada gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah. Jadi bukan dengan Lebanon, tetapi dengan Hezbollah yang menguasai wilayah di selatan dari Lebanon. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian atas dasar itu UNIFIL ini menjaga gencatan senjata itu. Ya. Nah, ternyata gencatan senjata itu sudah tidak dipatuhi lagi. Karena apa? Kemarin ini memang Hezbollah dalam rangka mendukung Iran, dia melancarkan serangan ke Israel. Dan kemudian Israel membalas, seperti juga ketika di Gaza, peristiwa 7 Oktober, itu dibalas dengan secara masif. Katakanlah gitu, sampai 70.000 orang di Gaza itu meninggal. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Israel, jadi tidak proporsional, lalu kemudian menyerang ke berbagai tempat termasuk di UNIFIL ini. Nah, ini baru dugaan. Dari pihak PBB tentu mereka harus hati-hati. Oleh karena itu mereka mengatakan kami UNIFIL akan melakukan investigasi. Ya, karena sekali lagi saya yang berlatar belakang hukum, sebelum adanya katakanlah investigasi bahkan ada putusan dari pengadilan, maka tentu kita harus asumsikan bahwa presumption of innocence, ya, itu yang harus kita pegang juga. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin waktu diadakan sidang darurat di Dewan Keamanan dalam posisi seperti itu, mereka hati-hati sekali. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah memang saya lihat muka dari Duta Besar Israel untuk PBB, ya, yang biasanya kalau dengan Iran beliau berapi-api, tapi dalam posisi sekarang itu tidak. Itu mengindikasikan karena ada kemungkinan bahwa pihak Israel lah yang kemudian melakukan serangan ke UNIFIL. Nah, ini kita tidak tahu motifnya apa, karena iring-iringan yang melakukan kegiatan itu jelas menggunakan blue helmet, menggunakan simbol dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kemudian yang harus menjadi kepastian adalah harus ada yang bertanggung jawab terhadap gugurnya 3 anggota TNI kita di Lebanon Selatan yang sudah dikatakan memang ini diduga diserang oleh Israel. Jadi kalau menurut Anda dari 3 poin kritis, apa bentuk protes yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Singkat saja. Pertama, kita sudah mengecam. Kedua, kita sudah minta adanya sidang darurat Dewan Keamanan untuk membahas masalah ini. Dan ketiga, kita harus terus melakukan pengawalan terhadap upaya dari UNIFIL dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengungkap apa motif dan siapa yang ada di balik ini semua. Demikian. Oke, kalau dari Pak Muhtar, singkat saja. Ya, yang pertama jelas kita harus meminta kepada PBB bahwa dalam hal ini PBB harus bertindak tegas terhadap Israel untuk menghormati eksistensi pasukan PBB yang ada di negara-negara yang berkonflik, terkhusus di negara Lebanon yang pada saat ini sedang berkonflik di Israel. Kemudian yang kedua, pemerintah kita juga harus karena tidak ada punya hubungan diplomatik, jelas pemerintah kita harus bersurat secara resmi kepada Israel untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh negara Israel terhadap kontingen dari Indonesia.
Oke, baik. Nah, ini yang kemudian kita harapkan tentu ada pertanggungjawaban yang pasti begitu ya dari Israel terkait dengan gugurnya 3 anggota TNI kita di Lebanon Selatan. Terima kasih mantan anggota Unifil PBB periode 2010 hingga 2011, Herma Purnawirawan Muhtar Effendi, dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siap, sama-sama. Selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Sempat beredar isu kenaikan harga BBM per awal April ini. Pemerintah pastikan harga bahan bakar minyak baik subsidi maupun non-subsidi tidak naik. Masyarakat diminta tetap membeli secara bijak.